warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Morlina Zafarani Pramana. Saya utusan Dikbud Musi Banyu Asin. Hari ini saya ingin menceritakan kisah Limparan dan Dayang Turik, asal mula marga Sangadesa. Pada abad ke-18 di Dusun Kinyau dengan ibu dusun bernama Rengas Gemuruh, dipimpin oleh seorang Depati bernama Depati Samsudin. Depati Samsudin memiliki watak yang keras dan juga kejam. Depati Samsudin memiliki adik kesayangannya bernama Dayang Turik. Dayang Turik hobinya meminta kapas sambil bersenandung di pinggir Sungai Musi. Name koyong ninggal ke dusun, batang tepian di tengah kampung. Ama aman cinta ngape nak larai, kapan ke balik nak bangun kampung, nak bangun kampung. Hal ini merupakan ancaman bagi warga yang hilir mudik di sana, yakni jika mereka mendengar Dayang Turik bersenandung dan membalasnya, mereka akan muntah darah. Sebaliknya, jika mereka mendengar Dayang Turik bersenandung dan tidak membalasnya, mereka akan menderita hingga mati dihukum oleh Depati Samsudin. Di dusun lain bernama Dusun Pasema, ada seorang pemuda bernama Limparan. Limparan sedang bertapa di babatuan. Limparan merupakan seorang yang gagah berani dan juga tampan. Dalam pertapannya itu banyak sekali godaan-godaannya. Pada malam pertama, ia diganggu oleh seorang gadis cantik berambut panjang, kulit putih, dan berparas cantik seperti bidadari. Tetapi Limparan tidak tergoda. Pada malam kedua, ia didatangi seorang perampok yang membawa harta banyak untuk Limparan. Tetapi tetap saja Limparan tidak tergoda. Dan terakhir, ia didatangi seorang kakek-kakek tua yang berkata pada Limparan, "Limparan cucuku, di dunia ini banyak sekali godaannya. Aku takut kamu juga tergiur oleh nafsu-nafsu bumi, Limparan. Maka dari itu, ini Limparan, seruling sakti untukmu. Pergilah Limparan, sudah waktunya." Maka pergilah Limparan dengan membawa seruling sakti, sebuah mandau, dan juga ayam beruge. Pada akhirnya Limparan pun sampai di tepi Sungai Musi, di mana saat itu Dayang Turik sedang bekerja meminta kapas. Ia terheran-heran mendengar suara cantik sekali dari Dayang Turik. Maka Limparan pun meniup seruling saktinya. Dari kejauhan, Dayang Turik tak sadarkan diri mendengar suara itu. Maka loloslah Limparan. Tetapi dengan marah, Dayang Turik memanggil kakaknya. "Koyong Aden! Hai, Koyong Aden! Mana Wang Ika?" Datanglah kakaknya Depati Samsudin. "Ada apa adikku yang cantik? Mak bulan purnama, kapan tersenyum nyejuk ke hatiku? Ada apa dek ngamanggilku?" "Diam-diamlah, aku dah agam. Aku jijiknya ngeliat Ika, kelihatan orang tu lewat dia di depanku. Ai, mana si Ika? Kurang muk ke tu
Di pertengahan perkelahian, Limparan meniup seruling saktinya. Sehingga Depati Samsudin pun terpesona mendengar seruling sakti itu. Terpesona, aku terpesona mendengar bunyi serulingmu yang merdu. Sehingga Limparan diajak bermusyawarah untuk dijadikan sebagai penasehatnya. Setelah kejadian itu, ternyata Dayang Turik jatuh hati kepada Limparan. Sambil duduk memintal kapas, dia tidak sadar ada anjing jadi-jadian ingin memakannya. Datanglah Limparan dengan cepat membunuh anjing itu. Betapa senangnya hati Dayang Turik yang menolongnya koyong Limparan. Kata Dayang Turik, "Alangkah senangnya hatiku yang nolongku, rupanya koyong Limparan." Limparan menjawab, "Alangkah dak baiknya tuanku dewean di hutan ika. Banyak binatang buas yang bisa merusak kecantikan tuanku." Karena senang, Dayang Turik pun memberitahu perasaannya kepada Limparan. Singkat cerita, terkumpullah kelompok-kelompok di pedalaman dan Limparan mengajak untuk setuju membangun dusun dan menjadikan satu marga, dan juga setuju menjadikan Depati Samsudin sebagai pasirahnya. Setelah kejadian itu, ada seorang bujang bernama Bujang Piamang. Bujang Piamang dia ingin melamar menjadi pengawalnya Depati Samsudin. Tapi sebelum itu, Bujang Piamang harus berhadapan dulu dengan Limparan untuk mengetahui sebatas mana kekuatannya. Tetapi ternyata Bujang Piamang dan juga Limparan sama-sama kuat, tak terkalahkan. Sehingga Bujang Piamang dijadikan sebagai panglima perang. Untuk mewujudkan satu marga, diundanglah kelompok-kelompok di pedalaman, yakni Depati Kuto Pelangas, Depati Manting, Depati Ajan, dan Depati Pagar Bunga. Mereka diajak secara damai untuk pindah ke tepi Sungai Musi. Tetapi Depati Pagar Bunga tidak mau bergabung, sehingga terjadilah pertarungan hebat antara Depati Pagar Bunga dan juga Bujang Piamang. Sayangnya Bujang Piamang tidak mampu mengalahkan Depati Pagar Bunga. Sehingga datanglah Limparan membawa seruling saktinya. Sehingga Depati Pagar Bunga pun mau menyerah dan mau bergabung di dusun itu, yakni Dusun Mula. Setelah masa perjuangan yang cukup panjang dan memakan banyak sekali korban, akhirnya terbentuklah satu marga, yakni Dusun Mula. Dari hulu hingga ke hilir yang disebut marga Sangadesa. Dayang Turik pun meminta kepada kakaknya Depati Samsudin untuk merestui hubungannya dengan Limparan. Depati pun merestui hubungannya dengan Limparan. Mereka pun hidup bahagia selamanya. Sekian dulu ya teman-teman cerita saya hari ini. Oh ya teman-teman, jangan lupa ingat 3M ya. Memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tanganmu. Sekian dulu ya cerita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi